nama aku Syahira Hanifa. Aku Nur Syafika. Jadi pada video ini kita akan membahas satu topik yang menarik banget, yaitu perbandingan data historis dan entitas syariah. Nah, ada apa aja sih pembahasannya? Yang pertama itu laporan keuangan syariah yang disesuaikan kembali, dan yang kedua perbandingan data historis dan perbandingan dengan entitas syariah satu dengan lainnya. Nah, isu perbandingannya dalam hal ini tuh kapan sih kita melakukan perbandingan laporan keuangan? Nah, yang pertama itu ketika kita membutuhkannya untuk membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dan yang kedua, apabila satu perusahaan ini membandingkan satu periode dengan periode lainnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu apabila ada suatu perbedaan-perbedaan, kesalahan atau penyesuaian, itu kita harus melakukan perbandingan laporan keuangan juga. Nah, untuk isu-isu yang dipertimbangkan dalam analisis laporan keuangan, yang pertama tuh ada laporan keuangan yang disesuaikan kembali, yang kedua perbedaan klasifikasi rekening, yang ketiga perbedaan prinsip-prinsip akuntansi, yang keempat perbandingan periode laporan, dan yang terakhir perbedaan periode laporan. Langsung aja kita simak untuk penjelasannya. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, pertama-tama kita akan sebutkan dulu pembahasan kita kali ini. Pertama yaitu laporan keuangan yang disesuaikan kembali, yang kedua perbandingan periode laporan, yang ketiga perbedaan klasifikasi rekening, dan yang keempat kita perbedaan prinsip-prinsip akuntansi, dan yang terakhir akan membahas perbedaan periode laporan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada penjelasan analisis keuangan syariah. Saya Nurul Syafika, bagian dari kelompok ini akan menjelaskan bagian pertama dari penjelasan kali ini. Adapun yang pertama adalah analisis cross-section. Analisis cross-section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis yang akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri yang juga bermanfaat dalam kasus khusus, seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Bonus bagi manajemen perusahaan pada beberapa perusahaan ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan relatif terhadap industri. Jadi, analisis cross-section ini adalah membandingkan dua perusahaan atau lebih. Kayak misalnya kita ingin melihat pertumbuhan aset misalnya, atau investasi surat berharga, aset-aset yang dimiliki antar bank. Ada contoh di sini adalah dari laporan keuangan Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah. Jadi kita bisa membandingkan suatu industri yang sejenis, kayak contohnya ini sesama bank syariah gitu. Nah, beberapa cara untuk mendefinisikan industri sejenis, maksudnya kita bisa tahu ini sejenis atau enggak tuh gimana caranya. Yang pertama itu kesamaan dalam jenis bahan baku yang dipakai atau proses produksi yang dipunyai atau supplier. Contohnya apa? Klasifikasi industri di Bursa Efek Indonesia. Jadi, semua industri yang sudah ada di Bursa Efek itu bisa kita bandingkan. Nah, yang kedua, kesamaan dari sisi permintaan. Yaitu apa? Apabila produk-produk memenuhi kebutuhan yang sama dan produk tersebut merupakan substitusi satu sama lain. Jadi, misalnya produknya sama, itu bisa kita bandingkan. Terus kesamaan dalam atribut keuangan. Dan yang terakhir dari sudut pandang investasi. Saham-saham yang mempunyai beberapa kesamaan atribut bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Nah, apa sih tantangan dalam analisis cross-section? Yang pertama itu adanya sebagian perusahaan Indonesia yang masih belum go public, yang tidak memberikan laporan keuangan ke publik, sehingga data perbandingan laporan keuangan akan sulit diperoleh. Yang kedua, tidak jelasnya industri yang akan dipakai sebagai perbandingan. Perusahaan yang besar biasanya beroperasi tidak hanya pada satu sektor usaha saja, tetapi melakukan diversifikasi pada beberapa sektor. Nah, yang selanjutnya itu ada juga menganalisis data dengan analisis time series. Nah, analisis time series itu apa? Analisis time series adalah membandingkan secara antar waktu atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat dalam bentuk angka-angka yang juga dalam grafik. Angka-angka yang diperoleh merupakan data-data yang bersumber dari berbagai sektor bisnis seperti data produktivitas, penjualan, perolehan keuntungan, kerugian, dan lain sebagainya. Termasuk data-data yang bersumber dari laporan keuangan. Dengan analisis time series bisa melihat pengaruh variabel-variabel makroekonomi seperti resesi dan inflasi, atau variabel industri seperti perubahan teknologi dan peraturan, dan variabel mikro-mikro seperti perubahan strategi, manajemen baru, dan lain-lain terhadap data-data keuangan, dan sekaligus melihat pola-pola tertentu dari laporan keuangan yang dipunyai. Nah, kalau analisis time series itu kita membandingkan dari satu periode dengan periode lainnya. Jadi misalnya kita mau membandingkan bagaimana pertumbuhan nih, ini kita ambil dari laporan keuangannya Bank Mega Syariah. Kita mau melihat
berapa sih perbandingannya dari 2022, 2023, 2024. Nah, ini bisa kita lihat ya, dari 2023 ke 2024 mengalami pertumbuhan itu 9,80%. Ini bisa kita dapat dengan apa? Dengan analisis time series, yaitu membandingkan dari periode 2023 sampai 2024. Nah, itu gunanya analisis time series. Nah, analisis time series atau deret berkala. Suatu deret berkala merupakan suatu himpunan observasi di mana variabel yang digunakan diukur dalam urutan periode waktu, misalnya tahunan, bulanan, triwulan, dan sebagainya. Jadi dalam analisis time series ini nggak cuma bisa tahunan ya teman-teman, tapi bisa juga kita mau bulanan, triwulan, atau periode lainnya. Tapi dengan catatan benar-benar misalnya perbandingan 1 tahun ya dibandingin dengan 1 tahun juga, bukan 1 bulan dibandingin 1 tahun, itu salah. Nah, tujuan dari metode deret berkala adalah untuk menemukan pola data secara historis dan mengeksplorasikan pola tersebut untuk masa yang akan datang. Biasanya analisis time series ini digunakan untuk menganalisis dan membuat strategi ke depannya. Yang terakhir, peramalan didasarkan pada nilai variabel yang telah lalu dan atau peramalan kesalahan masa lalu. Jadi, dari analisis time series ini kita bisa mengidentifikasi kesalahan yang akan kita cegah nantinya agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga ini, laporan keuangan itu berguna untuk penyesuaian data. Ada beberapa situasi di mana perusahaan harus menyesuaikan kembali laporan keuangan periode yang lalu. Yang pertama itu jika perusahaan sekarang memutuskan untuk menghentikan lini bisnis tertentu, misalnya tadinya ada produk ini atau ada jasa ini gitu. Nah, apabila ingin diberhentikan, maka pendapatan biaya yang berkaitan lini bisnis ini akan diklasifikasikan dalam item operasi yang diberhentikan dalam laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, juga akan memisahkan aset lini bisnis yang akan dihentikan tersebut. Jadi, apabila produk itu sudah tidak ada lagi di tahun depannya, akan dikeluarkan dari semua laporan keuangan atau dipisahkan. Nah, yang kedua, jika perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau konsolidasi atau merger, dalam transaksi yang masuk pada kategori pooling of interest, maka laporan keuangan harus menyesuaikan laporan keuangan baru seperti kalau kedua perusahaan tersebut bergabung sejak dulu. Jadi apabila ada suatu perusahaan yang menggabungkan diri, maka harus digabungkan juga laporan keuangannya. Nah, yang terakhir, perubahan prinsip akuntansi, misalnya perubahan penilaian persediaan dari LIFO menjadi FIFO, yang mengharuskan perusahaan menyesuaikan kembali laporan keuangan masa lalunya supaya mencerminkan prinsip yang baru tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Syakira Hanifah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pada poin pembahasan yang ketiga, yaitu perbedaan klasifikasi rekening. Nah, perlu diketahui perbedaan pada konvensional itu dia dasar transaksinya menggunakan bunga, sedangkan syariah dia akad syariah. Nah, kemudian dana pihak ketiganya kalau di rekeningnya konvensional dia giro tabungan deposito, sedangkan syariah wadiah mudharabah. Lalu kreditnya di syariah itu namanya pembiayaan syariah, kemudian pendapatan kalau di syariah itu dia namanya margin bagi hasil dan ujroh, kemudian akun beban pada syariah itu namanya beban bagi hasil, dan akun yang tidak ada di konvensional dan hanya ada di syariah yaitu dana zakat, qard atau kebajikan, dan sumbangan. Lanjut pada pembahasan keempat, yaitu perbedaan prinsip akuntansi. Nah, acuannya ini kalau pada perbankan syariah dia PSAK nomor 50, sedangkan pada perbankan konvensional dia nomor 31. Nah, dari aspek pertama yaitu faktor konsep operasi. Nah, kalau pada perbankan syariah, dia bank syariahnya beroperasi berdasarkan konsep pembagian hasil keuangan atau kerugian, sedangkan konven dia atas dasar bunga. Lalu aspek akad perjanjian, kalau di perbankan syariah dia berdasarkan akad syariah atau mengikuti kaidah-kaidah yang ada pada akad-akad muamalah syariah. Sedangkan di konvensional dia itu pembukaan transaksi, contohnya kayak rekening giro, tabungan, deposito, berdasarkan perjanjiannya titipan, tapi ini nggak sesuai dengan aturan syariah. Kemudian yang ketiga itu aspek konsep perhitungan keuntungan. Nah, kalau pada perbankan syariah dia konsepnya profit sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan, keuntungan yang didapat tadi dari pembiayaan itu dibagi dua untuk si pihak bank dan nasabah berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di awal atau di muka. Sedangkan kalau konvensional dia itu menggunakan konsep biaya atau cost konsep untuk perhitungan keuntungannya, artinya bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabungan merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu, bank harus menjual kepada nasabah lain dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Itu bisa dilihat aja ya teman-teman. Kemudian di aspek yang keempat yaitu pengelolaan dana nasabah. Kalau pada perbankan syariah, dia penyaluran dan penyimpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar yaitu prinsip syariah. Artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh untuk bisnis yang haram, kayak misalnya perjudian, minuman haram,
dan bisnis yang tidak sesuai syariah. Sedangkan kalau konvensional, dia berbagai bisnis tanpa memandang halal atau haram. Itu bunga. Kalau pada perbankan syariah, bunga itu tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membantu penggunaan uang dan pinjaman. Sedangkan kalau di konvensional ini sebagai alat untuk memperoleh pendapatan. Kemudian aspek yang keenam, transaksi yang dilakukan. Kalau di perbankan syariah, ini transaksi dilakukan oleh bank konvensional seperti jual beli tanpa pesanan, jual beli dengan pesanan, sewa menyewa, dan gadai. Sedangkan pada konvensional tidak melakukan transaksi seperti jual beli tanpa pesanan, jual beli dengan pesanan, dan sewa menyewa dan gadai. Dan terakhir, prinsip bagi hasil. Pada perbankan syariah itu ada 4 yang umum. Yang pertama musyarakah, kerjasama modal usaha, atau partnership of project financing participant. Kemudian mudharabah atau kerjasama mitra usaha dan investasi atau trust financing. Kemudian ada muzara'ah atau kerjasama bagi hasil pengelolaan pertanian, dan yang terakhir ada musaqah, kerjasama pemeliharaan pertanian. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu perbedaan periode laporan ataupun komponen laporan yang digunakan dalam pencatatan laporan keuangan syariah. Dia lebih banyak daripada konvensional. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini tuh untuk menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu. Dia ini untuk menilai struktur aset dan pembiayaan syariah, ataupun untuk mengukur likuiditas, solvabilitas, dan kekuatan modal. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan ini menyajikan pendapatan dan beban dalam suatu periode akuntansi. Sumber utamanya untuk menganalisis profitabilitas, kayak gitu. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan ini tentang aliran masuk dan keluar kas dari aktivitas kayak operasi, investasi, dan pendanaan. Ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan si bank dalam menghasilkan kas, kayak gitu. Jadi nanti ketahuan likuiditasnya seperti apa dan seberapa besar. Lalu yang keempat, laporan perubahan modal pemilik dan laporan laba ditahan. Ini menunjukkan perubahan ekuitas dan distribusi pada laba rugi selama periode berjalan. Ini tuh bisa menilai kebijakan distribusi laba dan penguatan modal. Jadi bisa mencerminkan pertumbuhan si internal banknya. Lalu yang kelima, laporan perubahan investasi terbatas. Laporan ini membahas mengenai perubahan dana investasi dari nasabah mudharabah, kayak gitu. Terus yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan. Laporan ini menggunakan dana zakat dan sumbangan yang dikelola oleh bank. Ini tuh bisa menilai transparansi dan tanggung jawab sosial secara syariah. Dan yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana kord atau kebajikan. Ini bisa menilai komitmen si bank ini dari segi sosial, dan juga penting banget sebagai audit sosial syariah. Yang ke-8, catatan-catatan laporan keuangan. Ini kalau dibutuhkan misalkan untuk menjelaskan akad, resiko, dan metode pengakuan. Dan yang terakhir, pernyataan, laporan, dan data lain yang membantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan. Jadi, ini informasi tambahan sebagai laporan manajemen, profil resiko, dan pernyataan dari Dewan Pengawas Syariah. Jadi, ketahuan nih apakah si bank ini terjamin dia patuh terhadap prinsip syariah yang ada. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.